Kita dijadikan batu hidup. Kita bukan batu mati, saudara. Siap untuk bergerak. Siap untuk bertumbuh. Siap untuk melayani Tuhan. Itu namanya batu hidup. Dan saya tahu, kita semua tahu, kalau kita mau digunakan Tuhan menjadi batu-batu yang hidup, yang diletakkan di atas pondasi batu hidup, kita akan bertumbuh menjadi rumah rohani. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bersedia memulihkan kami, supaya bersama dengan Engkau ada ketenangan. Mari Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengar. Dengan urapan baru, kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom, shalom. Kita patut bersyukur berada di tengah-tengah ibadah ini merupakan anugerah bagi saya dan bagi saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan, terutama dengan firman Tuhan yang masih terbuka untuk saya dan saudara sekaliannya, agar saya dan saudara semakin siap menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu. Saya selalu menekankan tujuan dari firman Tuhan, terutama kalau firman Tuhan itu dibuka rahasianya. Ya, kalau firman Tuhan itu dibuka rahasianya, kita akan terdorong untuk menyembah Tuhan. Ya, sebab penyembahan itu bersumber dari pengenalan kita akan Tuhan. Ya, jadi kalau pengenalan kita akan Tuhan itu mantap dan akan menghasilkan roh penyembahan. Ya, jadi kalau orang kurang mengenal Tuhan, salah satu yang terganggu dari hidupnya adalah penyembahannya. Jadi penyembahan kita akan menjadi mantap kalau pengenalan akan Tuhan semakin mantap. Maka dalam kitab Wahyu pasal 5, saudara, ya, ayat 8, di sini kita dapat melihat kekuatan firman Tuhan yang dibuka rahasianya. Coba kita lihat dulu ayat 8. Ayat yang ke-8. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Iya. Ini hasil dari firman gulungan kitab yang diterima. Ya. Jadi saudara, kalau ada firman Tuhan yang dibuka rahasianya, itu mendorong untuk menyembah Tuhan. Ya. Dan penyembahan itu mengikuti iramanya sorga. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Ya.
Jadi firman Tuhan yang dibuka rahasianya mendorong kita untuk menyembah Tuhan dengan irama sorga. Ya. Jadi ini tidak bisa dikerjakan dengan cara-cara duniawi. Ya. Tapi ini bisa dikerjakan karena ada roh pengenalan lewat firman Tuhan yang dibukakan rahasianya. Ya. Dan inilah yang hari-hari ini yang perlu kita miliki. Ya. Mengikuti irama sorga. Ya. Karena kalau tidak dengan iramanya sorga, maka ada irama-irama yang lain yang akan menahan kita. Ya. Yang pertama dosa, yang kedua duniawi, dan yang ketiga keinginan manusiawi kita. Ini membuat kita tidak bisa mengikuti irama sorga. Ya. Dan saya menekankan irama sorga itu ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Ada kuasa kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya ketika Yesus datang dari sorga ke dunia ini, dia datang untuk mati. Mati dan bangkit. Begitu juga gereja Tuhan. Tuhan ingin saudara ditandai dengan kematian dan kebangkitan. Ya. Supaya serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Saudara harus ada tanda kematian. Tentu kematian jasmani bukan itu tujuannya. Yang disebut tanda kematian, kita mati terhadap dosa, mati terhadap dunia, mati terhadap keinginan daging. Baru penyembahan kita itu bagaikan suatu dupa yang menggetarkan hati Tuhan, ya, yang membuat Tuhan itu senang. Jadi firman yang dibuka rahasianya merupakan inilah kebutuhan gereja akhir zaman. Maka saya sudah terangkan kalau firman Tuhan dibuka rahasianya, sasarannya untuk membuat kita berjalan di jalannya Tuhan. Ngerti jalan-jalannya Tuhan. Ya. Makanya tidak heran pada akhir zaman ini akan terjadi. Ya. Tentu pada akhir zaman terjadinya kegerakan. Segala bangsa akan cari Tuhan lewat firman Tuhan. Itu justru di tengah-tengah keruntuhan. Keruntuhan. Maka ketika Yesus berkhotbah tentang akhir zaman dalam Matius 24, tema pertama kali khotbahnya keruntuhan bait Allah. Itu temanya. Coba sebentar Pak. Ya. Dari perikopnya, khotbah tentang akhir zaman. Ya, Matius 24 ayat 1. Ya. Bait Allah akan diruntuhkan. Diapain bait Allah? Diruntuhkan. Diruntuhkan. Jadi zaman akhir ini zaman keruntuhan. Ya. Dan yang mengerikan sekali,
yang pertama kali diruntuhkan adalah bait Allah. Ya. Terus Pak, ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, Ya. lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Terus. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dalam tema khotbah Yesus tentang akhir zaman, topik yang diambil adalah bait Allah diruntuhkan. Mungkin saudara bertanya, bait Allah model apa yang akan runtuh? Kalau di sini disebut tidak ada satu batu pun. Ya. Jadi batu yang dimaksud ini adalah bait Allah secara fisik. Ya. Bait Allah yang dimaksud di sini adalah bangunan-bangunan yang berfokus kepada hal yang jasmani. Itu akan runtuh. Walaupun saudara boleh perhatikan ini, terdiri dari yang namanya bait Allah. Ibadah. Jadi nanti akhir zaman ini yang paling duluan dirontokkan adalah yang namanya ibadah. Sebelum lebih jauh Tuhan menghukum dunia, yang pertama akan dihukum adalah bait Allah. Ya. Mungkin saudara bertanya, kok tega Tuhan menghukum bait Allah? Kok tega Tuhan menghukum bait Allah? Itu tidak heran, suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17. Apa katanya di sana? Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ini Petrus mengingatkan yang pertama-tama dihakimi. Bukan di luar bait Allah. Tapi justru bait Allah, rumah Allah. Tentu yang akan dihakimi di sini adalah rumah Allah yang tidak berdiri, yang tidak mantap berdasarkan Kristus. Tidak kokoh di dalam Kristus. Mungkin secara jasmani sepertinya kokoh, tapi secara rohani dengan mudah roboh. Dan itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Makanya Tuhan mau memberikan kepada saya dan kepada saudara
firman yang dibuka rahasianya. Agar saudara dan saya terbangun menjadi bait Allah yang rohani. Karena kalau bait Allah yang terdiri dari batu-batu duniawi, ini pasti rontok semua. Tapi kalau saudara terdiri dari batu-batu hidup, ya, Alkitab mencatat kita harus mau dijadikan batu-batu yang hidup. Ya. Coba 1 Petrus pasal 2 dulu. Ya. Ayat 3 dulu. Ayat 3 dimulai. Ayat 3. Ya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sudah ngecap kebaikan Tuhan? Amin. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Kita harus jadi orang Kristen yang mengecap, yang tahu rasanya kebaikan Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu rasanya kebaikan Tuhan. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya. Kemana kita datang? Padanya. Orang yang sudah tahu rasanya kebaikan Tuhan, saya rasa nggak berat untuk datang. Ya, nggak berat untuk berkumpul semacam ini. Nggak berat bersekutu. Ya, nggak berat datang untuk dengar firman. Karena apa? Sudah menikmati. Ya. Sudah mengecap. Saudara aja kalau ada restoran tempat saudara sudah nikmati itu, restoran masakan di situ selalu enak. Saudara akan berulang-ulang mendatanginya. Jadi Tuhan pun demikian. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya. Kepada siapa datang? Batu yang hidup itu. Ya, terus yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya. Datang kepada Yesus berarti datang kepada batu yang hidup. Tidak seperti Matius pasal 24 tadi ayat 1. Ayat 2. Bait Allah yang diruntuhkan itu adalah bait Allah secara lahiriah. Batu-batu mati. Tapi bait Allah yang hidup, yang menjadi batu pondasinya adalah Yesus Kristus sendiri. Disebut batu yang hidup. Kalau pondasinya batu yang hidup, maka batu selanjutnya pun harus batu yang hidup. Supaya disebut bait Allah yang kudus. Supaya bisa disebut bait Allah secara rohani. Coba terus Pak. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Hidup. Teruskan. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Iya. Teruskan. Bagi suatu imamat kudus. Teruskan. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Iya. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Inilah bait Allah secara rohani. Dari mulai pondasinya disebut batu yang hidup.
Batu berikutnya pun disebut batu yang hidup. Inilah rumah rohaninya Tuhan. Saya mau katakan ini yang akan dipertahankan Tuhan, tidak akan pernah roboh. Kalau yang jasmani ini akan roboh semuanya. Dan saat kapan yang jasmani ini roboh? Akhir zaman telah tiba. Hari-hari ini kalau saudara tonton sebenarnya semua ibadah-ibadah yang lahiriah sudah rontok. Pandemi COVID-19 ini merontokkan banyak ibadah-ibadah. Saya selalu berkata kalau saudara dan saya masih bisa menjadi orang rohani hari-hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Sekarang ini sedang terjadi musim keruntuhan. Rontoknya. Ibadah-ibadah kalau dasarnya hanya karena lahiriah, dasarnya hanya karena mau diberkati, dasarnya hanya mau ingin kaya, rontok hari-hari ini. Tapi kalau saudara punya pondasinya adalah Yesus sendiri, dasarnya adalah firman Tuhan, kekekalan. Ini yang bisa bertahan. Ya. Saya tadi katakan di gereja kita Batu Haji, ibadah salib. Hari-hari ini ibadah salib harus menjadi pusat ibadah kita. Biar kita tidak akan rontok menghadapi dunia akhir zaman ini. Kalau ibadah salib itu nuansanya beda, saudara. Saya waktu saya baru jadi hamba Tuhan, nuansa ibadah di gereja-gereja Pentakosta, karismatik itu nuansa salib. Baru tahun 90-an ke atas, ibadah salib itu digeser dengan ibadah kemakmuran. Kalau dulu waktu saya baru jadi hamba Tuhan, semua nuansanya salib. Lagunya juga mengandung salib. Kalau saudara ingat lagu itu, walaupun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iringi Yesus sampai selama-lamanya. Itu nuansa salib, saudara. Dulu kalau orang mau jadi orang percaya, mau bertobat, mau jadi orang-orang Pentakosta, dulu itu salibnya nggak ketolongan. Satu rumah pun bisa berubah jadi musuh. Satu keluarga pun bisa berubah menjadi lawan.
Karena nuansa salib itu paling tidak disukai oleh dunia. Dulu saya masih ingat saudara, untuk tepuk-tepuk tangan saja dalam gereja itu sudah menjadi bahan ejekan. Apalagi doa bersama-sama. Itu sudah menjadi bahan kucilan. Apalagi kalau sampai menyembah dalam roh, sampai berbahasa roh. Seringkali dianggap gila saudara, atau mabuk. Dulu orang kalau ibadah secara okumene gitu tepuk tangan, malu kita, karena di samping kita nggak tepuk tangan. Kalau sekarang nggak lagi. Saya sering ketemu dengan tokoh-tokoh, nuansanya udah berubah sekarang. Jadi ibadah salib itu nuansanya walaupun menderita, siap ikut Tuhan. Apalagi jadi hamba Tuhan. Wah, dalam zaman saya jadi hamba Tuhan itu, kalau disebut hamba Tuhan itu membuang diri. Membuang diri di ladangnya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Kerja buat Tuhan selalu manisi, biar tanpa gaji selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan terlalu manisi. Membuang diri di ladangnya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Itu suasana salib. Menyerahkan diri sama Tuhan, membuang diri sama Tuhan, manis rasanya. Tanpa gaji pun manis rasanya. Sebab yang dikejar upah dari surga. Kalau sekarang saudara, terlalu gampang pengerja pindah. Apalagi kalau di tempat lain ditawarkan PK. Tawaran lebih besar. Sini. Situ kok nggak dapat apa. Di sini kok dapat PK. Nuansa sekarang berubah. Saya jadi hamba Tuhan tidak pernah kenal PK. Sebab saya menyerahkan diri sama Tuhan. Bagaikan membuang diri. Itu di zaman-zaman saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Sekarang saudara, jabatan pendeta sudah mirip-mirip dengan jabatan duniawi. Berapa gajinya? Berapa yang ku dapat? Tapi ibadah dan pelayanan salib bukan begitu. Apa yang dapat ku beri untuk Tuhan? Apa yang dapat ku lakukan untuk Tuhan? Ini bicara salib. Kalau Yesus sebagai batu penjurunya atau pondasinya untuk menjadi bangunan rohani, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup.
bukan batu mati. Yang jasmani ini akan mati, yang hidup itu adalah rohmu selama-lamanya. Kalau yang terbangun dalam ibadah kita, yang rohani, ini yang akan menuju kepada kekekalan. Kalau yang terbangun hanya yang jasmani, ini sudah dinubuatkan akan diruntuhkan. Sekarang pilihan ada pada saya dan pada saudara. Mau berakhir dalam keruntuhankah kita, atau akan berakhir dalam kekekalan? Tergantung batu apa. Batu hidupkah yang menjadi pondasi kita, dan kita mau dijadikan batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kalau disebut batu hidup, batunya itu bisa gerak, saudara. Bisa berkembang, bisa bertumbuh, itu kalau hidup. Kalau batu mati, diletakkan di situ, ya di situ terus selama-lamanya. Orang yang rohani bisa bergerak. Amin. Bisa tumbuh, bisa dewasa, bisa berbuat, bisa beraktivitas, bisa berkorban, bisa mengasihi, bisa memenangkan jiwa. Itulah batu hidup. Terlalu banyak sekarang gereja hanya sebagai batu mati. Diam tanpa mau beraktivitas. Puas dengan hanya menerima, tapi tidak pernah mempunyai hati yang betul sungguh-sungguh ingin memberi hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Umur kita terlalu singkat, saudara. Hari Minggu yang lalu saya tidak bisa kemari karena hamba Tuhan yang dulu pernah jadi gembala saya, si panggil Tuhan, di Batam. Umur kami tidak jauh beda, saudara. Saya tidak bisa hadir di sini karena saya ingin membesuk keluarga yang ditinggalkan oleh beliau. Berdosa rasanya kalau saya tidak ada di situ. Tapi waktu saya menatap jasadnya, waduh. Saya membayangkan umur ini terlalu singkat. Di masa tuanya hamba Tuhan ini harus merintis kembali pelayanan. Di masa tua harus buka pelayanan. Tidak salah sebenarnya. Apalagi kalau mencari jiwa yang baru. Tapi persoalannya, pelayanan belum terbenahi. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Meninggalkan istri yang harus masih berjuang untuk menggantikannya. Dan meninggalkan anak-anak yatim. Anak gembala saya ini sudah pada nikah semua, saudara. Tapi di masa tuanya dia buka pelayanan yatim piatu. Saya sempat melihat, saudara, anak-anak
itu di rumah duka masih banyak yang kecil-kecil, saudara. Dan ketiga hamba Tuhan ini meninggal, anak-anak yang kecil-kecil ini kehilangan bapak. Mereka kan belum tahu bahwa itu orang tua kandungnya atau tidak. Kecil-kecil, saudara. Ya. Tapi mereka berkeliling dekat peti mayat dari bapak itu. Saya sempat amati, saudara. Dalam hati saya, bapak ini meninggalkan tanggung jawab yang besar. Mengasuh anak yatim piatu itu gak gampang. Yang diasuh pun dari berbagai suku, ada Chinese. Tidak semua orang kita. Dari juga berlatar belakang kehidupan yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Saya melihat anak-anak itu bergantung sama ibunya, sedang menatap mayat bapak itu. Sampai hati saya merasa terharu. Anak yatim loh. Di masa tua harus mengasuh anak-anak kecil. Dan sekarang telah tiada. Sampai di hati saya, karena saya sekarang jadi pembina di pelayanan itu, saya bangga. Bangganya apa, saudara? Saya melihat masih ada hati manusia yang memperdulikan orang lain. Bukan karena banyak uang. Saya tahu beliau pikul salib. Saya tahu beliau itu bergumul. Tapi kalau kita dijadikan batu hidup, kita bukan batu mati, saudara. Siap untuk bergerak. Siap untuk bertumbuh. Siap untuk melayani Tuhan. Itu namanya batu hidup. Dan saya tahu, kita semua tahu, kalau kita mau digunakan Tuhan menjadi batu-batu yang hidup, yang diletakkan di atas fondasi batu hidup, kita akan bertumbuh menjadi rumah rohani. Amin. Dan kalau kita menjadi rumah rohani, alam maut pun tidak dapat menggoncangkannya. Yesus pernah berkata kepada Petrus, Simon, engkau adalah Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, yang alam maut pun tidak dapat menggoncangkannya. Siapa itu? Itulah orang percaya yang diletakkan di dalam Kristus. Itulah orang percaya yang menjadi batu hidup, bukan batu mati. Alam maut tidak akan dapat menggoncangkannya. Maka di Matius 24 yang diruntuhkan itu sebenarnya adalah yang tidak rohani.
Yang diruntuhkan itu adalah kehidupan yang tidak terbangun di atas dasar firman Tuhan yang benar. Setelah Tuhan tunjukkan, semua batu-batu itu akan diruntuhkan. Di ayat selanjutnya baru Tuhan tunjukkan penderitaan. Salah satu disebut permulaan penderitaan. Apa itu permulaan penderitaan? Tidak saja persoalan ekonomi. Terjadi sesuatu yang menghancurkan dunia. Kamu akan mendengar deru perang, katanya. Gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan. Itu kalau saudara nanti baca Matius 24 ayat 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi Tuhan rontokkan hal-hal yang jasmani. Maka sekarang ini dunia sedang runtuh kalau hanya mengandalkan yang jasmani. Ya, runtuh. Untung kita sudah terima pengajaran sebelum pandemi COVID-19 ini datang. Andai kata pun mungkin kita juga akan runtuh. Ada banyak pelayanan gulung tikar. Mau buka kembali nggak sanggup. Sebab selama setahun ini sudah terkuras semua. Tabungan-tabungan habis. Kalau mau buka yang baru, sampai selama ini masih tertutup ibadah-ibadah di hotel-hotel. Kalau mau buka lagi ke depan, bukan gampang, saudara. Ya. Gereja-gereja yang masih nyewa, gak gampang. Andai kata buka, belum tentu orang mau datang. Ya. Apalagi sekarang sudah terlalu enak dengan ibadah live streaming. Kehadiran orang di dalam gereja sudah menjadi pergumulan. Ya. Bahkan sampai saya tanya, itu kenapa mereka begitu? Oh, mereka itu sekarang sudah ibadah live streaming. Bayangkan jemaatnya cuma 3 keluarga live streaming. Kalau 3 keluarga kan coba segini aja tempatnya cukup kok. Kok cuma 3 keluarga? 3 keluarga kali 4 lah kita bilang. 3 kali 4 berapa orang? Di ruang tamu masih bisa. Tapi hari-hari ini adalah musim runtuhnya. Situasi dan kondisi ini meruntuhkan. Saya sudah saksikan minggu yang lalu tentang Korea Selatan. Nggak ada lagi ibadah ribu-ribuan, nggak ada. Kita bersyukur sama Tuhan di gereja kita, baik di Baloi, karena gerejanya sudah siap. Jadi ada 2 gedung yang kita pakai. Kalau nggak muat masih bisa kita pakai 1 gedung lagi di lantai 2. Masih ada jalan keluar. Begitu juga di Batu Haji. Ya. Sekalipun sudah penuh, di bawah penuh, di balkon penuh, di samping penuh.
Masih ada satu ruangan lagi yang bisa kita pakai. Sekolah, bisa kita buka pintunya semua untuk andai kata jemaat lebih banyak hadir. Tapi saya lihat sudah maksimum sekarang. Ya. Kalau dulu saya berdoa supaya Tuhan tambahkan jemaat. Sekarang belum berani saya minta tambahkan. Supaya jangan terlalu padat, saudara. Tapi itu pun sudah penuh dibikin Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Sekarang kitanya yang seiring dengan usia yang bertambah, fisik yang makin berkurang. Ya, kalau dulu saya melayani 4 kali itu nggak terasa, saudara. Khotbah 4 kali dari mulai pagi sampai malam. Tapi sekarang, ya sudah harus bergumul, berjuang. Ya. Maka saya mengharap jemaat di sini memanfaatkan selagi Pak Gembala masih bisa hadir. Saya nggak tahu sampai berapa lama saya masih Tuhan kasih kekuatan ini. Tapi saya rindu sampai Tuhan panggil. Untuk bisa menyampaikan firman di tengah-tengah jemaat. Jadi yang mau saya tekankan, saudara, gerakan rohani terjadi di musim keruntuhan. Gak masuk akal, saudara. Kok bisa orang menjadi rohani di tengah-tengah kesusahan? Ternyata memang kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, justru di padang gurun tempat proses. Musa sendiri diubah oleh Tuhan di padang gurun. Pada awalnya Musa itu bukan orang yang lembut, enggak. Saat dia menjadi bangsawan di Mesir, dia pernah membunuh orang Mesir. Tapi untuk menjadi pemimpin yang mau membawa bangsa Israel, Tuhan harus ubah hidup Musa. Dan tempat dia diubah harus disingkirkan ke padang gurun. Sejak masa kecilnya tidak pernah menderita. Karena masa kecilnya langsung diambil menjadi anak putri Firaun. Tapi di padang gurun, untuk dapat tempat tinggal pun Musa harus menunggu bagaimana Tuhan buka jalan. Tuhan sudah menentukan dia. Di padang gurunlah dia bertemu dengan calon istrinya. Dan dia harus menunjukkan satu tanggung jawab. Memberi minum domba-domba. Kambing domba. Jitro. Akhirnya, waktu itu belum istrinya, Musa dibawa ke rumah. Dan diperkenalkan kepada orang tuanya. Dan akhirnya, saudara, dia menjadi menantu yang kerjanya sehari-hari menggembalakan kambing domba di padang gurun.
disitulah Musa mengenal dirinya. Yang tadinya dia merasa kuat, dapat memukul orang Mesir dan tewas. Tapi setelah di padang gurun dia sadar dia nggak ada apa-apanya. Saat Tuhan memperkenalkan dirinya berjumpa dengan Musa. Dan Tuhan menawarkan kepada Musa untuk kembali ke Mesir menyelamatkan bangsanya. Musa menolak. Dia sadar dia tidak punya kekuatan. Sampai berkali-kali tawar-menawar dengan Tuhan. Sampai Musa berkata, jangan aku yang Tuhan suruh. Suruh orang lain saja. Aku tidak pintar bicara. Dengan kata lain, Musa tidak lagi mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Dia kenal dirinya terbatas. Tapi Tuhan sudah menetapkan dia harus membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan. Sekali lagi Musa itu terbentuk hidupnya dan karakternya di padang gurun. Di tempat yang susah, di tempat yang berat. Maka kalau saudara punya beban berat, saudara punya pergumulan, saudara punya tantangan, sebenarnya Tuhan punya kerinduan supaya kita terbangun, terbentuk. Dan setiap kali kita ingat masa-masa susah kita diingatkan Tuhan untuk rendah hati. Amin. Coba ingat masa-masa susah saudara. Saudara akan berkata, kalau bukan Tuhan, saya tidak ada hari ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin diberkati hari ini. Kalau bukan Tuhan, saya mungkin tidak hidup hari ini. Masa susah mengingatkan kita. Sehingga kita terbentuk seperti Musa. Orang yang paling lembut hatinya. Artinya lembut hati itu mampu menerima segala keadaan. Dari istana loh. Jadi orang padang gurun. Kalau orang padang gurun masuk istana, saya rasa nggak susah menyesuaikan diri. Tapi kalau orang istana masuk ke padang gurun, itu pergumulan saudara. Kenapa Alkitab mengajar kita kalau nikah itu sepadan? Supaya jangan bermasalah. Kadang-kadang latar belakang pendidikan saja bisa menghancurkan hubungan kita. Latar belakang ekonomi, keluarga. Misalkan istrinya dari orang kaya, suaminya pas-pasan. Ketika masuk dalam pernikahan, ini nggak gampang menyesuaikan diri. Kita punya pengerja, saya bilang, kalau kau mau nikah, saya akan setuju. Pertama, kamar kamu harus diperbaiki. Yang kedua, beli kasur yang bagus.
Kalau kau nikah sama dia, saya bilang, dia tidak mampu menerima kamu apa adanya. Hatinya mungkin mampu menerima kamu, tapi fisiknya nggak mampu. Dia nggak biasa tidur di tikar, di lantai. Tentu akan jadi masalah, saya bilang. Makanya kalau kamu cari istri yang bisa sepadan, ya sama-sama biasa tidur di lantai. Nggak ada masalah. Kenapa disebut sepadan, saudara? Supaya tidak bermasalah. Dan kalau ada pernikahan, mungkin masuk dalam pernikahan, tapi punya latar belakang ekonomi, sosial yang berbeda, atau suku yang berbeda, harus saling siap berkorban. Baru langgeng rumah tangga itu. Misalkan kalau istri ikut suami, ikuti jalur suami. Tentu saudara, berbeda daerah, berbeda budaya, berbeda tingkat sosial ekonomi, berbeda cara makannya. Saya kalau disuruh makan di tempat orang Jawa, takkan mampu saya makan. Karena saya tidak bisa yang manis-manis itu. Apa namanya itu? Sambal ya. Saya kalau ke Jogja, ke Solo itu, apa tuh Nes namanya? Gudeg ya. Kalau saya dikasih gudeg, waduh. Saya waktu kuliah di Jogja kan, ya. Setiap kali disiapkan gudeg, ada tempe tuh, tempe bacem ya. Itu, wah nengok itu lagi saya paling berat hidup ini. Beda daerah, beda budaya, beda cara makannya. Sudah masalah. Itu aja untuk temporer loh. Kalau sempat 5 tahun begitu, bisa pulang saya kurus kering, saudara. Kenapa diperlukan kalimat sepadan? Supaya sesuai. Nggak usah jauh-jauh lah hamba Tuhan kalau nikah sama orang bisnis. Jadi hamba Tuhan berkorban terus. Coba jadi orang bisnis, untung terus. Nanti istrinya bilang, Pak, kau korban terus. Aku cari untung jadi puntung. Nggak akan jadi hamba Tuhan, saudara. Maka selalu kalau saya katakan pengerja, kalau pilih jodoh juga, pilih yang sepadan. Ini disuruh pilih yang sepadan jodohnya. Gak cintaku Pak Pendeta. Saya sering kali kata, kalau cinta itu seiring dengan perjalanan hidup. Gak cinta saya, pokoknya sampai mati pun saya tak mau sama dia. Ada itu pengerja kita sekarang. Malah saya bilang, kamu mau menikah sama siapa? Belum tahu Pak siapa orang. Kamu kok nikah sama orang yang belum tahu? Saya bilang. Sekali lagi saudara, supaya tidak rontok, harus jadi batu hidup yang dibuat menjadi rumah rohani.
rumah persembahan, imamat yang rajani. Selama hidup kita ini bisa kita persembahkan sebagai rumah rohani, sebagai imamat yang rajani, melayani Tuhan. Saya mau katakan, Anda dijamin tidak akan pernah runtuh. Alam maut boleh menggoncangkan saudara, tapi kalau saudara tetap rohani, Anda tidak akan pernah tergoncang. Nggak akan goncang, apalagi kalau hanya soal duit. Tak akan mampu menggoncangkan imanmu. Kalau saudara jadi batu-batu hidup, dibangun menjadi rumah rohani, tempat mempersembahkan persembahan rohani, masih ada kehidupan yang bisa menyenangkan Tuhan. Bukankah Tuhan mencium persembahannya Nuh sampai Tuhan bertekad tidak akan mendatangkan malapetaka lagi dengan air bah. Dia cium persembahan itu. Waduh. Selama saudara masih bisa mempersembahkan sesuatu yang rohani sama Tuhan, Tuhan akan pertahankan hidup saudara untuk tidak tergoncang menghadapi dunia ini. Maka saya selalu mengajak jemaat, mari kita layani Tuhan. Mari kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menjadi orang-orang yang mengerti mengucap syukur. Mari kita orang yang punya beban empati kepada jiwa-jiwa. Saya mau katakan saudara, walaupun pandemi COVID-19 seperti ini, Anda jangan berhenti bersaksi. Jangan berhenti menunjukkan saudara adalah orang yang beribadah. Saya rasa nggak salah dengan pakai masker saudara bersaksi kepada orang lain. Jangan juga terlalu takut. Ya. Pakai protokol kesehatan, tapi jangan terlalu takut. Kan kita bisa tahu jaga jarak yang mana yang cocok. Ya. Memang salam-salaman tidak mungkin saudara. Tapi kita jangan berhenti bersaksi, berdoa untuk orang lain. Malah kesempatan bersaksi sekarang. Karena banyak orang yang putus asa. Kesempatan saudara meyakinkan orang lain lewat firman. Coba lihat wajah saudara ceria tiap hari. Walaupun di suasana pandemi ini orang pasti bertanya, kok bisa wajahnya berseri-seri? Nah, terus kesempatan saudara bersaksi. Ya. Kesempatan melayani. Kasih tahu. Tuhanlah yang membuat hati ini bisa tenang. Amin. Tuhanlah yang membuat kita ini punya pengharapan yang besar. Saya kalau makan di tempat saya sarapan atau tempat lain begitu, ya, sering kan orang ngomong, wah susah amat ini hidup ini. Oh kesempatan, saya masuk gigi 1, kepok. Lanjut lagi gigi 2, ya, lanjut gigi 3. Kalau udah gigi 3 terakhir, gigi 4, saya bilang datanglah ke gereja, carilah Tuhan. Lalu ditanya, di mana gerejanya Pak? Oh gampang cari gereja kami. Kalau dia bilang, saya belum ada waktu. Oh kau dengar radio kami. Tambah lagi ditanya,
Kamu kan bisa live streaming. Dengar firman Tuhan. Jadi kesempatan bersaksi ini saudara ini, baik yang dijualan di pasar-pasar. Sebenarnya saudara, itu ladangmu. Sekaligus itu ladang Tuhan untukmu bersaksi. Tapi kalau lihat orang, kenapa om gitu? Siapa lagi yang yakin kesaksian kita? Kesempatan kita bersaksi. Ya, memang agak merosot memang secara lahiriah. Tapi katakan, secara rohani kami dibaharui dari hari ke hari. Haleluya. Dan saya yakin, kalau tetap saudara bisa mempersembahkan persembahan yang berbau harum kepada Tuhan, Tuhan akan bela. Kenapa? Supaya ada perbedaan saudara dengan orang dunia. Makanya saya suruh jemaat, di masa pandemi ini kita harus bangun beberapa gereja. Mungkin jemaat, Pak Silitonga ini gila. Saya bukan gila, saya sadar. Kalau kita membangun di tengah-tengah kelimpahan, semua bisa melakukannya. Kalau saudara datang ke Batam sekarang, dinding batu gereja kita yang baru sudah selesai. Selesai ya Pak Toyo? Tinggal daknya, atapnya, dan mungkin dalam waktu dekat sudah kita pakai untuk beribadah. Ternyata Tuhan buka jalan. Sedikit demi sedikit, seiring dengan kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Supaya dunia tahu ada perbedaan kita. Supaya dunia tahu kita ini dibela, dipelihara Tuhan. Makanya tiap minggu saya suruh Sofian, Pak Willy, ikut bangunan dulu. Sebelum pulang ke Batam saya bilang, mereka Bible study. Hari apa? Kamis ya? Ya, ini Jumat kalau ada waktu silahkan datang ke sana. Tapi bergantian ya. Nggak usah datang sekali semua. Ya, misalkan nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali 2 bulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali 3 bulan. Ya. Tapi selalu saya katakan, ikut dulu kerja. Supaya ada asetmu di kerajaan sorga. Puji Tuhan saudara. Dan saya melihat, pasti Tuhan tolong kita. Jadi, di musim keruntuhan, Tuhan mau ingin saudara terbangun untuk tidak ikut runtuh bersama dengan dunia ini. Amin. Mau tidak runtuh bersama dengan dunia? Miliki kekuatan firman Tuhan. Sehingga apa saudara hasilnya? Dengan kekuatan firman Tuhan kita bisa berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Selama saudara berjalan di jalan yang Tuhan tentukan, bukan hanya saudara yang diberkati. Saya melihat sampai anak-anak cucu. Itu Kejadian saudara, kitab Kejadian. Ya. Kejadian pasal yang ke-18. Ya. Ayat 19. Kejadian 18 ayat 19. Ayat 19. Ya. Sebab aku telah memilih dia, Ya. supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Stop dulu. Jadi Abraham, yaitu telah dipilih Tuhan. Dan kepada Abraham diperintahkan supaya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa berkatnya? Kalau tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Terus Pak. Dengan
dengan melakukan kebenaran dan keadilan, Ya, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. iya. Jadi kalau kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, maka apa yang dijanjikan Tuhan seperti kepada Abraham akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Ini berkat. Ini berkat karena mengerti jalan-jalan Tuhan. Maka saya selalu menekankan kenapa segala bangsa akan datang berduyun-duyun dalam Yesaya pasal 2 itu. Karena mereka mau menemukan jalan-jalan Tuhan. Melalui apa mereka menemukan jalan-jalan Tuhan? Melalui pengajaran. Nanti saudara baca di rumah itu, Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat 3. Kalau saya dan saudara tetap berpegang kepada jalan-jalan Tuhan karena firman Tuhan, maka sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, kepada anak-anaknya dan keturunannya, maka apapun yang dijanjikan Tuhan akan menjadi bagian yang sudah ditentukan Tuhan untuk kehidupan Abraham. Saudara, inilah pentingnya berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Dari mana kita dapat itu? Dari firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Sore hari ini saya rindu seluruh jemaat. Kita sedang berada di tengah-tengah akhir zaman. Di musim keruntuhan ini, jangan keluar dari jalan Tuhan. Pasti ada pembelaan Tuhan. Amin. Kalau masalah-masalah jasmani memang akan banyak yang runtuh. Tapi kalau masalah rohani saudara bertahan, yang rohani dapat mengadakan yang jasmani. Tapi yang jasmani tidak bisa mengadakan yang rohani. Yang dari atas bisa menolong yang dari bumi. Tapi yang dari bumi tidak bisa menolong yang dari atas. Maka Alkitab mencatat yang dari atas, di atas semuanya. Yang rohanilah bisa menolong yang jasmani. Selama saudara tetap komitmen dengan yang rohani. Sekali lagi, yang jasmani ini akan runtuh. Tapi yang rohani mula yang membuat engkau bisa bertahan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya yakin jemaat Tuhan pasti dipelihara. Terlalu yakin saya 100%. Kenapa saudara? Sampai Anda terangkat. Sampai gereja Tuhan terangkat. Bukan saja yang jasmani, yang rohanimu ditolong Tuhan. Yang jasmanimu pun ditolong Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keruntuhan. Supaya apa? Supaya saudara tidak murtad menjelang pengangkatan. Engkau masih bisa bersyukur menjelang pengangkatan. Terutama kita masih bisa beribadah dan melayani Tuhan menjelang pengangkatan. Bukankah Tuhan jamin begitu? Selama Tuhan jadi gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Amin. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Itu jaminan Tuhan sebagai gembala agung. Mari kita tutup Alkitab kita.
Kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu siap menolong kita semua di setiap musim hidup kita, di setiap keadaan hidup kita. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Mari saudara, kita kembali nyanyikan pujian. Ya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya janji Tuhan. Engkau pasti menjaga dan menolong setiap musim hidup kami. Kami pegang janji Tuhan. Kami juga pegang perkataan pemazmur. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Kami bersyukur Tuhan. Musim boleh berganti, keadaan kami boleh berganti, umur kami boleh berganti, tapi kami terlalu percaya Tuhan pelihara kami semua. Peliharalah seluruh jemaat-Mu ini. Kau bela mereka semua, terutama perkara rohani mereka, supaya jasmani mereka juga diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan Tuhan buka jalan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan kepada orang yang mencintai. Bukalah jalannya Tuhan, buat orang tua, orang muda, dalam segala hal, dalam pendidikan, pekerjaan, Tuhan yang menyediakan. Hamba berdoa cara khusus, kalau ada yang sakit Tuhan jamah mereka. Yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan. Kami juga tetap berdoa untuk ibadah-ibadah kami. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri turut campur tangan, menyediakan yang terbaik. Hamba juga berdoa berkati persembahan jemaat. Apapun yang mereka lakukan perbuat untuk Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami sebentar tinggalkan tempat ini, pulang dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Satu di dalam ikatan kasih mempelai, kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga. Keluarga Allah. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehati, salam Philadelphia. Tuhan memberkati kita.